Oke, salam jumpa kembali sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada ya. Kita jumpa lagi di tahun yang baru ini, tahun 2023. Dan ini adalah video pertama channel ini di tahun baru ini ya. Kita akan bahas berita yang lagi hangat pekan ini ya, yaitu terkait dengan pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri yang dilakukan kemarin ya, hari Senin tanggal 10 Januari 2023 pada acara HUT PDIP yang ke-50 ya. Kita akan coba bacakan berita yang ditulis oleh kompas.com pada hari ini ya. Setelah kita bacakan lalu kita ulas ya. Oke, mantap. Kita bacakan ya sahabat Karaklong Official sekalian. Judul beritanya adalah Kode-kode Megawati di HUT PDIP, dukung untuk Puan dan sindiran ke Jokowi, tanda tanya ya. Oke. Setelah kita baca lalu kita jawab ya, apakah benar dukungan ke Puan dan sindiran ke Jokowi atau tidak ya. Oke, Jakarta Kompas.com. Perayaan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan pada Selasa 10 Januari 2023 kemarin berakhir anti klimaks. Lantaran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan calon presiden yang diusung PDIP. Meski teka-teki itu belum terjawab, pidato Megawati selama kurang lebih 2 jam itu tetap menarik untuk disimak. Dalam pidatonya Megawati beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara tersebut. Ia juga seolah-olah memberikan kode dukungan kepada putrinya Puan Maharani untuk menjadi calon presiden di 2024. Saat berpidato, Megawati sempat menyinggung nama Jokowi dan menyebut bahwa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDIP. Wah, Pak Jokowi itu kayak begitu loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP Perjuangan juga, aduh kasihan dah, kata Megawati ya. Pernyataan Megawati itu lantas membuat kader-kader PDIP tertawa. Megawati pun memberikan penjelasan mengapa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDIP ya. Ia mengatakan secara ketentuan dukungan PDIP merupakan syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden. Ya, pengusung ya. Oke. Loh, legal formal loh. Beliau jadi presiden itu nggak ada kan? Ini legal formal diikuti terus sama saya, kata Megawati. Oke. Megawati juga sempat menyinggung isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ia menegaskan masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal 2 periode, sehebat apapun presidennya. Lah, kalau sudah 2 kali ya maaf 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pintar. Ngapain saya jadiin kalau nggak pintar? Kata Megawati ya. Ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai capres yang akan diusung oleh PDIP ada di tangannya. Megawati menyatakan sesuai hasil Kongres PDIP pada 2019 yang lalu, ia memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres. Sekarang nungguin, nggak ada, itu urusan gue, kata Megawati. Di sisi lain, pidato Mega juga dapat dianggap sebagai sebuah sinyal dukungan untuk Puan. Puan, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP adalah salah satu kader PDIP yang dinilai berpotensi menjadi capres pada 2024 mendatang. Dalam pidatonya Megawati juga memberikan kode bahwa PDIP akan mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Ia menyinggung partai-partai politik lain mendompeng dukungan capres kepada kader PDIP. Ya, dia menyindir ya. Aku sampai liatin, aku bilang orang berpolitik kok kayak begitu, emang nggak punya kader sendiri, kata Megawati. Ia mengatakan aturan pencalonan presiden adalah capres dan cawapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Sorry, aduh gawat dah, kalau kayak gini konotasinya partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin, padahal jelas pemilu itu ada, calon itu ada, pemilu itu ada, calon itu ada, ujar Presiden kelima RI itu.
Jadi pertanyaan saya, mau bikin partai untuk opo? Jangan lupa itu organisasi partai politik internal harus mempersiapkan. Saya nggak tahu lain partai bagaimana persiapkannya. Kalau di kita jadi kader susah, kata dia. Megawati juga sempat bicara soal pemimpin perempuan dalam pidatonya. Hal ini ia sampaikan merujuk pada dirinya sendiri. Megawati mengaku heran ada pihak yang pernah bertanya soal kriteria pemimpin masa depan yang diharapkan. Sebab menurut Megawati kriteria itu bisa dilihat dari dirinya. Ada pertanyaan pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Aku bilang kok lo nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada. Aduh gawat, kata Megawati. Megawati lantas pamer dan menyebutkan bahwa dia telah menyandang 2 gelar profesor dan 9 gelar doktor honoris causa. Selain itu 5 gelar lain yang akan dianugerahkan ke dia tetapi tertunda karena pandemi COVID-19. Menurut Megawati ini membuktikan bahwa dirinya tak hanya cantik dan karismatik tetapi juga pintar. Kamu tahu nggak sih, Ibu ini sudah pintar, cantik, karismatik, pejuang, opo meneh, apalagi, ujar dia. Oke. Megawati mengatakan kepintarannya juga dibuktikan dari perjuangan dia membesarkan PDIP. Ya, itu saya kira luar biasa itu ya. Presiden kelima RI itu bercerita bahwa ketika masih bernama PDI, partainya pernah dilanda dualisme kepemimpinan yang menghadapkan Megawati dan Soehardi. Kepemimpinan Megawati bahkan sempat tak diakui oleh pemerintah Orde Baru kala itu. Namun, kata Mega, ketika itu dirinya tak tinggal diam. Berbeda dengan Megawati yang ceplas-ceplos dalam pidatonya, Jokowi yang dapat giliran berpidato setelahnya justru tampak kaku. Selama sekitar 21 menit berpidato, Jokowi lebih banyak berbicara soal situasi ekonomi yang dibayang-bayangi krisis serta kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan mentah dan hilirisasi industri. Jokowi hanya menyinggung isu politik di penghujung pidato. Itu pun berisi pujian kepada Megawati yang dinilai berhati-hati dalam memutuskan capres dari PDIP. Ya, yang saya senang, mohon maaf Bu Mega. Bu Mega dalam memutuskannya betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah, kata Jokowi. Padahal dalam acara hari ulang tahun partai lainnya, Jokowi biasanya lebih luwes dalam berpidato dan tak jarang menyelipkan kode atau sikapnya terkait isu politik terkini. Pada acara HUT Partai Hanura pada 21 Desember 2022 yang lalu, misalnya Jokowi menyampaikan keluh kesahnya ketika pihak istana dianggap ikut campur dalam menentukan lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta pemilu. Lalu pada peringatan HUT Perindo 9 November 2022, Jokowi bahkan memberikan kode dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden. Oke, sahabat Karir Long Official sekalian ya. Dari berita yang kita bacakan bersama ya, yang ditulis oleh kompas.com pada hari ini, kira-kira apa yang bisa kita maknai ya, atau pesan komunikasi politiknya seperti apa ya? Apakah benar pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati kemarin itu di satu sisi dia menyindir Pak Jokowi dan di sisi yang lain dia mencoba untuk memberikan dukungan kepada Puan Maharani sebagai capres 2024. Sahabat Karir Long Official sekalian, memang pidato politik Ibu Megawati kemarin itu memang sangat panjang ya, dan saya yakin publik tentu menunggu-nunggu pidato politik Ibu Megawati ini ya, para politisi ya, partai politik ya, dan pengamat politik tentu menunggu ya pidato Ibu Megawati Soekarno Putri pada HUT PDIP yang ke-50 ya, karena 1-2 hari sebelum pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati memang ada pernyataan dari beberapa politisi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, Sekjen PDIP, kemudian Puan Maharani yang mengatakan bahwa akan ada kejutan ya yang disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidato politiknya. Nah, kejutan yang ditunggu-tunggu publik saat ini adalah bagaimana Bu Megawati mengumumkan siapa nama capres yang akan diusung oleh PDIP. Sehingga ketika pernyataan itu dilontarkan oleh Pak Sekjen PDIP kemudian Ibu Puan Maharani, maka membuat antusias warga bangsa ini ya, antusias warga masyarakat untuk mendengarkan secara langsung apa kejutannya. Apakah benar Ibu Megawati akan menyampaikan nama yang diusung untuk menjadi capres dari PDIP di Pilpres 2024. Ternyata kejutan itu tidak terjadi ya. Ternyata Bu Mega belum memberikan kejutan yang seperti yang diharapkan oleh banyak orang ya. Bu Mega menyampaikan bahwa, sekali lagi Bu Mega menegaskan bahwa keputusan untuk menentukan capres itu ada di tangannya. Jadi terserah dia, kapan dia mau sampaikan itu urusan dia ya. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena memang konstitusi partai sudah memberikan mandat kepadanya. Oke. Sahabat Karak Long Official sekalian, kalau kaitan dengan pidato politik Ibu Mega itu menyindir Pak Jokowi, itu saya kira itu bukan sindiran tetapi penegasan saya seorang ketua partai kepada kadernya ya. Jokowi di satu sisi sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi di sisi lain Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ibu Megawati adalah ketua umumnya. Sehingga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Megawati dalam pidato politiknya, menurut saya itu bukan sindiran, tetapi PDIP memantapkan ya. PDIP menyampaikan kembali secara tegas kepada publik bahwa PDIP tidak sependapat dan tidak akan mendukung isu 3 periode ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masa jabatan. Kemudian yang kedua misalnya pernyataan Megawati bahwa kalau tanpa PDIP maka ya Jokowi kasihan dah. Oke. Saya kira itu tidak hanya ditujukan kepada Jokowi semata, tetapi kepada seluruh kader PDIP. Jadi Megawati ingin mengatakan bahwa di dalam tubuh atau di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak ada yang bersinar sendiri, tetapi harus kalau Anda sebagai kader Anda bersinar, maka itu adalah tidak terlepas dari kerja keras partai ya, tidak terlepas dari kerja keras seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim bahwa dirinya lebih hebat dari partai ya. Jadi setiap kader yang ketika menduduki jabatan ya, ketika menduduki posisi yang strategis, memiliki banyak dukungan, jangan sampai melupakan partainya, tetapi harus merasa bahwa Anda seperti itu karena ada partai ya. Anda bisa punya popularitas, bisa punya elektabilitas yang tinggi seperti itu, dasarnya adalah partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Jadi saya kira ini bukan sindiran hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi, tetapi ditujukan kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pernyataan ini kan disampaikan dalam sebuah, saya kira ini kan rapat konsolidasi ya. Jadi memang Megawati dari awal sudah menegaskan bahwa pertemuan kali ini tidak mengundang tokoh-tokoh dari partai lain ya. Jadi ini bersifat konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati seperti yang ditulis oleh Kompas bahwa itu adalah merupakan sindiran kepada Jokowi, saya kira bukan ya, tapi itu sebagai sebuah penegasan bahwa sikap PDIP seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian yang kedua adalah menghendaki bahwa supaya seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia bersatu padu, bergotong royong. Jadi tidak ada yang bersinar sendiri ya. Anda boleh hebat, Anda punya popularitas, elektabilitas bagus, tidak terlepas dari
kerja keras ya, atau perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kira-kira begitu pesannya ya. Sehingga sekali lagi menurut saya bahwa tidak ada sindiran dari Ibu Megawati untuk Presiden Jokowi ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apakah pidato Megawati itu tersirat dukungan kepada Mbak Puan Maharani. Saya mengikuti secara utuh ya pidato politik ke Ibu Megawati dari awal sampai akhir. Ya menurut saya sih sebenarnya tidak secara eksplisit sih tidak ada ya pernyataan Ibu Megawati yang secara terang benderang ya mendukung Ibu Puan Maharani untuk maju di Capres 2024 ya. Tetapi ada pernyataan-pernyataan menarik ya. Jadi saya kira pidato Ibu Megawati itu sangat berimbang ya, sangat adil. Jadi pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Megawati itu tidak hanya ditujukan kepada kader tertentu ya, tidak hanya ditujukan kepada Pak Jokowi, tidak hanya ditujukan kepada Puan Maharani atau menyepelekan Ganjar Pranowo, tidak. Tetapi menurut saya pidato politik Ibu Megawati itu justru adil ya. Jadi untuk seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Katakanlah ada berita yang menulis bahwa ya seolah-olah Ganjar Pranowo itu disepelekan dalam acara HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-50 ya. Jadi nama Ganjar tidak disebut sama sekali dalam pidato politik Ibu Megawati ya. Saya kira maksudnya tidak seperti itu ya. Jadi memang Megawati itu lebih mengedepankan adalah keutuhan ya, atau memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kalau misalnya Ganjar Pranowo diberikan tempat istimewa, tempat khusus, maka tentu akan menimbulkan iri hati ya, tentu akan menimbulkan kecemburuan dari kader partai yang lain ya, atau kepala daerah yang lain ya. Kenapa? Karena memang posisi Ganjar Pranowo sendiri dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira Ganjar Pranowo tidak menduduki jabatan penting ya di DPP ya. Ganjar Pranowo juga bukan ketua DPD PDIP Jawa Tengah ya. Jadi saya kira wajar-wajar saja ya. Oke. Jadi terkait dengan berita yang ditulis oleh Kompas.com bahwa apakah ada pidato politik Megawati itu mendukung Puan Maharani, ya sekali lagi menurut saya bahwa secara eksplisit tidak ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana dalam pidato itu Ibu Megawati lebih dominan ya menceritakan ya tentang kisah perjuangan pelawan-pelawan perempuan di bangsa ini ya. Ini juga bagaimana kisah perjuangan dirinya. Saya kira kalau memang kita kaitkan itu ya bisa-bisa saja ya, bahwa bagaimana Megawati mau memberikan pesan kepada publik bahwa perempuan Indonesia ini luar biasa loh. Jangan salah kalau ada pemimpin yang dicalonkan dari perempuan ya. Kira-kira begitu pesannya ya. Tetapi secara eksplisit saya kira Megawati tidak memberikan dukungan secara langsung dalam pidatonya. Bahkan ada beberapa pernyataan, katakanlah Megawati menyindir partai lain yang mendompleng kader PDIP ya. Kader yang diperebutkan oleh partai lain itu kan bukan Puan Maharani, tetapi kader yang diperebutkan atau didompleng oleh partai lain itu adalah Ganjar Pranowo. Tapi Megawati di hadapan kadernya ya, di publik Megawati membela ya. Megawati mau memberikan pesan kepada seluruh kader, kepada seluruh rakyat Indonesia ya, kepada partai politik yang lain bahwa Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo tegak lurus dengan PDI Perjuangan. Saya kira begitu. Sehingga saya kira pernyataan Megawati ini berimbang ya. Dia melindungi Ganjar Pranowo yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sedang didompleng oleh partai politik yang lain ya. Di sisi lain dia juga memberikan ruang yang sama untuk kader-kader yang lain. Jadi
saya kira pidato politik Megawati pada HUT PDIP yang ke-50 ini, yang pertama dia tidak menyindir Pak Jokowi ya. Yang kedua dia juga tidak memberikan dukungan kepada salah satu kader dan mengabaikan kader yang lain, saya kira tidak. Tetapi keseluruhan pidato Megawati Soekarno Putri itu hanya untuk merapatkan barisan kader PDI Perjuangan supaya mereka bisa memenangkan kembali pertarungan di Pilpres 2024 ya. Ingat kata-kata terakhir Megawati mengatakan bahwa kita sudah menang 2 kali. Jadi ya kenapa tidak menang 3 kali ya, itu kata Megawati. Dan pernyataan terakhir Megawati sebelum menutup pidatonya adalah bahwa Anda jangan ragu ya, karena saya tidak akan menjerumuskan Anda ke dalam sumur. Artinya apa? Artinya bahwa Megawati memberikan harapan. Megawati memberikan pesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan bahwa dia akan mengambil atau menentukan keputusan terbaik di waktu yang tepat ya. Jadi bersabarlah untuk menunggu. Kenapa? Karena memang posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama adalah punya tiket sendiri tanpa koalisi. Jadi PDIP ini lebih santai sebenarnya. Kemudian yang kedua, memiliki kader potensial ya. Boleh dikatakan kelebihan kader ya, yang bakal maju sebagai capres ya. Tinggal bagaimana Megawati memutuskan ya. Kemudian yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai saat ini masih bertengger di urutan pertama sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Jadi saya kira Megawati akan Partai Demokrasi Indonesia akan santai saja dalam menentukan capres-cawapres untuk maju di Pilpres 2024. Dan pernyataan pengamat politik bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai penentu atau menentukan konstelasi politik di Pilpres 2024 ya saya kira benar ya. Dan selama ya tahun politik ya 2023 2024 saya kira ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan terus mengalami peningkatan elektabilitas ya, saya kira begitu. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, itulah sedikit analisis singkat ya, liar dari saya ya. Teman-teman silakan tanggapi, silakan komentari ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.